Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sholat 5 waktu. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan belajar bersama mengkaji hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, anhu terhadap Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah hasud, wala tanajashu, dan janganlah menipu, wala tabaghadu, dan janganlah marah, wala tadabaru, dan janganlah menjauhi, mungkiri, membelakangi, wala yabi, dan janganlah menjual ba'dukum, siapa sebagian kalian, ala ba'i ba'din, di atas penjualan sebagian orang lain. Wa kunu, dan jadilah siapa kalian, ibadallah, hamba Allah, ikhwanan, sebagai saudara. Al muslimu, adapun orang muslim, akhul muslimi, itu saudara muslim. La yadlimuhu, tidak boleh mendolimi siapa orang muslim, hu, terhadap akhul muslim. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh membiarkannya siapa orang muslim, hu, terhadap akhul muslim. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh berdusta siapa orang muslim, hu, terhadap akhul muslim. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh mencelanya siapa orang muslim, hu, terhadap akhul muslim. At-taqwa, adapun takwa, hahuna, di sini, wa yushiru, dan memberikan isyarat siapa Rasul, ila sodrihi, terhadap dadanya, thalatha marratin, 3 kali. Bihasbi mri'in, cukup bagi seseorang, minasyarri, itu dikatakan sebagai orang yang jelek, jika ayyah kiro, mencela, menghina siapa orang muslim, akhul muslim, saudaranya muslim. Kullul muslimi, setiap orang muslim, alal muslimi, terhadap orang muslim, haramun, itu diharamkan, damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan, hadis ini agak begitu panjang, tapi hadis ini Masya Allah berat sekali. Ini saya pribadi ini, dukonek panjenengan, setiap hari saya mungkin bisa melakukan ini. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, ini saya yakin setiap hari saya melakukannya. Makanya hadis ini ketika saya mutola'ah, ketika saya membaca, ya Allah, ternyata iman kita ini lemah sekali. Karena hadis ini ada beberapa larangan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tahasadu, janganlah menghasut, ya, dengki, iri. Dengki, iri ini ngapunten sudah menjadi watak manusia. Sudah menjadi watak manusia. Jadi hasud itu, yang dimaksud ini ya pasti hasud tercela. Karena ada hasud tercela, ada hasud baik. Contohnya hasud baik ini, ada orang yang ahli ibadah, panjenengan, ya Allah, aku kok iso kepengin kaya wong iku, iso ahli ibadah. Beliau itu diberi ilmu, terus mau mengajarkannya, terus mau mengamalkannya. Beliau diberi Al-Quran, kemudian diajarkannya, diamalkannya. Beliau diberi harta yang sangat banyak, tapi dermawannya luar biasa. Nah, itu berarti hasud baik. Tapi yang dimaksud Rasul di sini itu tercela. Isinya itu dengki, iri. Jadi kalau ada kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, bagaimana caranya kebaikan itu hilang dari dia, kemudian kebaikan itu dimiliki. Atau kenikmatan. Contoh, tetangganya mungkin punya mobil baru. Ngono ku wis ngrasani. Halah, paling-paling ya. Wis paling-paling. Lah niki saya yakin, makanya ketika saya membaca hadis ini, ya Allah Gusti, berat sekali. Jadi orang baik itu ternyata berat. Karena menjaga hati itu sangat sulit. Baru hasud. Ini tadi ada berapa ini yang disampaikan oleh Rasulullah nih? Sedikit sekali. Wala tahasadu, janganlah hasud. Lagi nyapu, ada tetangganya bawa apa? Halah, ndak apa, nuku apa? Oh, nuku sidi-sidi. Jadi gerak-geriknya tetangga, gerak-geriknya teman, itu kebanyakan dikomentari. Jadi komentar ini ada niat tidak baik, ada niat mangkel, ada niat nggak senang yang dirasakan oleh temannya, yang dirasakan oleh tetangganya ketika mendapatkan kenikmatan. Itu yang dimaksud hasud. Contoh, kalau di dalam masjid ya, bagian kebersihan, alah ngersi indak resik dirasani jeneng hasud. Atau bagian imam, dek ben mondok bareng aku itu loh, penggaweane turu, iya, tidur terus, jarang ikut ngaji. Loh saiki kok jadi imam, padahal lebih pinter saya. Loh itu kan hasud namanya. Atau bagian muadzin, ya dirasani. Alas suarane ngono kok iso adzan itu loh. Suaraku iki lho apik kok lho. Ya. Makanya Pak, sulit sekali ini. Sedikit apa yang disampaikan oleh orang itu, yang dilakukan oleh orang itu. Wis pokoknya di mata orang itu, yang orang hasud, pasti yang dilakukan itu selalu jelek, enggak benar. Menurut dia itu Allah, enggak benar itu. Sik apik aku, sik mulya aku. Jadi itu seperti itu. Berat tak nggih? Nggih. Ana tanggane sering ke masjid dirasani. Alah kayak soal ibadah.
Oh, jenenge wong Mas ahli ibadah. Ana tanggane rajin membersihkan nyuci mobil ya dirasani. Ya. Rajin nyuci sepeda motor ya dirasani. Rajin jalan sehat pagi-pagi hari Minggu ya dirasani. Ya, sepatu anyar gayane. Oh, wis ngono ku. Jadi berat sekali. Wala tahasadu ini. Wala tanajashu, dan janganlah menipu. Menipu. Lah ini panjenengan kalau nate nggih naik angkot. Ini cara kecil saja nggih. Naik angkot. Nah, angkotnya masih kosong, teman-temannya supir ini suruh masuk. Ayo masuk. Ayo Pak, sudah penuh Pak. Sebentar lagi kita berangkat. Padahal tadi yang masuk niku supir yang lain, teman-teman supir. Disuruh masuk, tujuannya apa? Tujuannya biar orang-orang ini segera masuk kemudian berangkat. Ketika masuk satu-satu turun supirnya itu. Nah, ini kan menipu. Ini apa itu? Kecil sekali ya. Terkait dengan penipuan-penipuan ini. Okay. Oleh karena itu memang sulit sekali ya. Termasuk jual beli jeruk. Ya apalagi zaman sekarang disuntik kan. Nah, zaman sekarang disuntik itu kan juga penipuan. Nah, okay. Kemudian lelang, contoh masalah lelang. Ketika melelang sesuatu, ini juga terjadi penipuan Pak. Terkait dengan lelang, temannya disuruh pura-pura menjadi pembeli. Nah, kamu nanti pura-pura menjadi pembeli, kamu membeli yang tinggi. Biar nanti di atasnya itu orang lain itu nanti juga membeli yang lebih, harganya yang lebih tinggi. Padahal ini tadi temannya tidak membeli. Cuma direkayasa seakan-akan orang ini menjadi pembeli di dalam lelang itu. Wonten nggih ngoten niku nggih. Oh kathah. Oh nggih. Tapi insyaallah teng mriki mboten wonten. Nggih, teng sebelah duka sebelah pundi niku lho. Nggih. Kemudian wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Ingat, sebentar lagi pilkada Pak. Nggih, nggih. Saling mendukung niku wajar. Nggih. Pokoknya kalau ada agar tidak marah itu begini Pak, konsepnya itu. Silahkan kulo panjenengan memuji pilihan kulo panjenengan masing-masing. Contoh kecilnya dalam masalah istri. Panjenengan memuji istri jenengan setinggi langit, itu hak panjenengan. Bojoku lho wayune sak pore. Gono sing ayu wong sak dunya iki kecuali bojoku. Wajar Pak bojone. Mumpun ngoten titik, jangan koma. Nek koma bahaya daripada bojomu. Niku kan akhirnya kan tersinggung. Makanya kalau memuji istri ya sudah, jangan nyerempet istri orang lain. Bojoku lho Masya Allah neriman banget, dikei iki yo neriman, dikei gak pernah nuntut. Daripada bojomu itu banyak nuntut loh, akhirnya gak terima, jadi emosi, jadi marah. Sama sebenarnya itu. Ngapunten Pak nggih, niki namung ilmu yang diberikan Kanjeng Nabi nggih. Jadi maksudnya praktek ini kulo pribadi nggih termasuk lemah. Niki ngaji bareng nggih. Mboten terus kulo terus sesuai dengan hadis ini nggih mboten. Cuma jenengan nyuwun kulo kan ngaos teng mriki ngoten mawon. Sakjane kulo nggih dereng saged praktek hadis niki nggih dereng saged. Nggih sami saumpama nanti pilkada calon A, calon B, duka Sidoarjo niku wonten pinten calone? Kalih nggih. Sudah. Sing kula ngertosi niku Pak Supandi nggih. Kali setunggal niku sinten niku. Sudah, kalau memang dukung satu, yang dukung yang satunya sudah. Jangan menghina yang satu. Wah, Pak ini itu Masya Allah programnya begini cukup. Daripada pilihanmu itu enggak jelas programnya.
Akhirnya nanti kan tersinggung, emosi dan seterusnya. Iya. Wala tadabaru, dan janganlah mungkiri. Membelakangi ini maksudnya wis enggak wawuh. Wis enggak. Jadi wis enggak bolo. Ya, wis enggak bolo. Wis enggak friend, wis enggak teman. Karena ada sebuah permasalahan, kemudian enggak saling menyapa, enggak saling negur. Ke masjid enggak mau lewat depan rumahnya. Muter. Ya memang enggak mau sudah. Ya, memang enggak mau. Loh, ditegur oleh istrinya. Loh ya, kau lewat sana. Enggak. Aku enggak mau lewat rumah, depan rumahnya dia. Apa? Benci saya. Kenapa? Oh, masalah macam-macam. Ya udah. Jadi mau ke masjid, padahal itu tetangganya. Muter, Pak. Iya. Tapi saya niki asal pahala kata niki muter. Tapi kan di dalam hatinya kan wonten rasa benci. Ya. Begitu juga ketika sholat ketemu yang orang yang tidak sukai, pindah sop. Padahal sop yang pertama belum full, belum penuh. Karena samping temannya yang dibenci, membuat sop baru yang kedua. Insyaallah mboten wonten nggih teng mriki nggih. Nggih. Oh kathah. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah kalian menjual di atas jualan orang lain. Jenengan jualan jeruk. Jeruk 1 kilo pinten, Pak? Soalnya kalau mboten nate tumbas jeruk kula niki. Sering diparingi jeruk soalnya. 15.000. Nah, jenengan jualan jeruk 15.000 1 kilo. Terus kalau tumbas, Pak niki pinten, Pak? 15.000. Sampingnya sanjang. Jenengan tuh niku pinten 15. Tenggen kula mawon 13.000. Lho niki mboten angsal, Pak. Biarkan apa itu komunikasi dulu, transaksi dulu. Nah, kalau memang dia sudah tidak cocok, sudah baru jenengan mboten napa-napa. Sama ketika ada orang mengkhidbah melamar seseorang, sudah dilamar, diterima lamarannya. Kemudian ada orang kedua melamar, itu juga tidak boleh. Ya. Atau jenengan jualan sesuatu sudah dibeli oleh si A, sudah deal, ya mungkin nanti sore akan diambil, harganya mungkin 5 juta, sudah deal, sudah ACC, ya Pak nanti saya ambil, ya pasti saya nanti ke sini. Kemudian jam 1 ada orang yang mau beli dengan harga 5,5 juta, ya mboten angsal. Karena sudah deal-dealan dengan orang lain ini tadi itu. Jadi yang disampaikan oleh Rasul ini intinya apa? Jangan sampai dengan hal-hal seperti tadi itu terjadi perselisihan, pertengkaran dan seterusnya. Wa kunu, dan jadilah siapa kalian ibadallah ikhwana, dan jadilah hamba Allah ini menjadi saudara. Kula dulur panjenengan, panjenengan iki dulur kula. Makanya ada istilah dulur sak lawase. Nah, nggih. Asik ditulisi kaose niki. Dulur sak lawase. Nggih. Mantun niku terus wonten masalah terus tulisane digantos napa niku. Menawi kaose nggih mboten didamel nggih. Musuh sak lawase. Niku wau niki kangge sing ajeng teng masjid lewat ngaji mboten purun niku wau. Muter yen niku. Nggih. Al muslimu, adapun orang muslim, akhul muslim itu saudara orang muslim. Nah, Pak, kula niki dulur panjenengan, panjenengan dulur kula. Karena kula panjenengan niki seiman, seakidah, maka di sini instruksi dari Rasulullah, perintah dari Rasulullah, la yadlimuhu, tidak boleh mendolimi. Mendolimi niku jenengan saya kira lebih paham bentuk-bentuk mendolimi itu seperti apa. Ya, melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya,
menaruh sesuatu yang tidak pada tempatnya, ya. Punya pohon, ya, tetangganya ini punya pohon atau panjenengan punya pohon di mana sampahnya ini banyak sekali yang jatuh di depan rumah tetangga panjenengan. Tapi kula panjenengan ini jarang nyapu. Jadi sing nyapu ku tonggone, ya. Pura-pura nggak tahu, awan nanti baru mulai nyapu, ya sudah bersih Pak. Jadi yang nyapu tetangganya terus. Itu termasuk merupakan kan kezaliman. Wala yakhdhuluhu, dan janganlah menghina, wala yakdzibu, dan janganlah berdusta, wala yahkiruhu, dan janganlah mencela. Nah, jadi kula panjenengan ini dilarang oleh Rasulullah untuk menghina, untuk mencela. Mohon maaf, hidungmu itu loh pesek. Nah, zaman sekarang kan namanya kan bully ya, membuli. Makanya ada hadisnya Rasulullah, nanti kalau hadis ini salah mohon saya diluluskan. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga, man seseorang fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqalu dzarratin, seberat anapa niku, butiran kecil ya, mithqala dzarratin itu biji yang kecil atau atom yang paling kecil, min kibarin, dari kesombongan. Jadi kalau hati kula panjenengan iki wonten sedikit kesombongan, niki menurut hadis Kanjeng Nabi la yadkhulul jannah, tidak masuk surga Pak. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Lah sama panjenengan bojomu iki lho, puese sak pore ngono mbok senengi. Lho pese niku seni Pak. Nggih. Ada orang yang menghina istrinya orang lain, itu podo karo menghina Gusti Allah. Karena yang menjodohkan kula kali bojo kula niki Gusti Allah. Panjenengan kali istri panjenengan itu yang menjodohkan iku Gusti Allah. Mboten tiyang sepah kula panjenengan, mboten guru kula panjenengan, mboten panjenengan, tetapi Allah yang paling dominan. Lah niki nek ngenyek kan, wah, ana undangan, mantune Pak niki lho. Ya Allah, pendek ireng. Mbok dirasani Pak. Niku Masya Allah. Niku berarti napa? Teng ati kula panjenengan niki berarti wonten kesombongan. Nek wonten kesombongan mengacu kepada hadis Kanjeng Nabi niki wau, berarti kula panjenengan niki mboten mlebet surga. Nggih mlebet Pak, tapi melalui proses dulu. Ya, kesombongan ini diumbah, ya, dicuci oleh malaikat. Nggih. Setelah itu Kanjeng Nabi at-taqwa hauna wa yushiru ila sadrihi thalatha maratin. Kanjeng Nabi mengatakan takwa sambil menunjuk, memberikan isyarat kepada dadanya. At-taqwa hauna 3 kali. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Loh, takwa niku teng ati, Pak. Nggih. Jenengan kula panjenengan, kula ngrasani panjenengan. Pak iku lho, bla 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 bla. Kula niki mboten ngertos ternyata orang yang saya rasani, orang yang saya hasud, orang yang saya zolimi, orang yang saya cela, itu ternyata ketakwaannya di hadapan Allah luwih hebat daripada saya. Hati-hati Pak, termasuk kula panjenengan, jangan gampang menghina orang lain. Karena apa? Takwa niku wonten teng ati. Bisa saja yang kita cela itu ibadahnya lebih ikhlas, ibadahnya lebih diterima oleh Allah, di hadapan Allah lebih mulia daripada kulo yang ngerasani orang tadi itu. Makanya Kanjeng Nabi memberikan isyarat at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, sambil napa niki nepuk dada beliau. Nah, makanya inna akramakum indallahi atqakum. Okay. Bihasabi mri'in minasyari, cukup bagi seseorang dianggap orang itu jelek itu ketika apa? Ayah kiro akhahul muslim, mencela. Berarti apa Pak?
nek ada orang tersakiti karena lisan kula panjenengan, karena tangan kula panjenengan, berarti kula panjenengan termasuk orang yang jelek. Oh, gampang mawon. Ada orang jenengan bully. Sampean iku telat ae senengane. Ya, jamaah kok senengane telat tuh dicela. Nggih. Wong ya alhamdulillah mau berjamaah ya. Dan ya wong orang tidak mau jamaah, ya mungkin lebih nemen mencelahnya. Jadi kalau kita melakukan seperti itu termasuk orang yang jelek. Kullul muslimi, setiap orang muslim, alal muslimi, terhadap orang muslim, haramun damuhu wa malu wa irduhu. Darahnya ini diharamkan, Pak. Gak boleh asal seenaknya sendiri membunuh dan seterusnya. Wa maluhu, dan hartanya tidak boleh kula panjenengan ambil dan seterusnya. Wa irdu, dan mempunyai kehormatan, tidak boleh kita hina, karena setiap manusia itu mempunyai kehormatan, harus kita muliakan masing-masing. Jadi inti dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini, kita tidak boleh melihat remeh orang lain. Kuncinya kalau hati kita ini adem ayem, Pak, melihat anak kecil punya perasaan seperti ini, ya Allah, mulia sekali ya anak kecil ini, tidak punya dosa daripada saya, ya Allah, dosa saya ini Masya Allah nggak bisa dihitung. Ketika melihat orang yang lebih tua daripada kita, ya Allah, mulia sekali ya mbah ini, sudah berapa tahun beliau ini beribadah kepada Allah, sudah berapa tahun beliau ini sujud kepada Allah, sementara saya baru beberapa tahun. Kalau ini kita bisa melakukan hal itu, berarti kita ini selalu hidup berhusnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Insya Allah kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka ketakwaan yang disampaikan oleh Rasulullah ini tertanam di dalam hati kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi panjenengan. Mari kita belajar dari hadisnya Rasulullah di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi ini untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga tangan kita, untuk menjaga hati kita, agar amal yang sudah kita lakukan ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari majelis yang penuh barokah ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i masyaikhina wa masyaikhi masyaikhina wa li jami'il asatid wa asatidatina wa li jami'i auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an min ghairi khalin wa la ta'bin wa min kulli nawaqi Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.